siapkan hati kita lebih lagi dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh hati yang bersuka cita kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan hari ini bagi kemuliaan Engkau, kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajarkan kami lebih lagi untuk setia dan mau terus mengasihi Engkau Tuhan. Inilah yang dapat kami persembahkan, segala yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Demikian yang dapat Tuhan kami panjatkan setiap doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Sama-sama kita katakan
kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan teramat baik buat setiap kami Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi mengangkat setiap pujian dan penyembahan bagi-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, kami hendak bermazmur bagi-Mu selagi
Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami boleh memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami boleh mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini dan minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga kami mampu menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan yang lalu kita telah belajar bersama-sama ya kebenaran firman Tuhan di bagian yang pertama ya, yang terambil dari Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Nah, hari ini kita akan kembali belajar ya kebenaran firman Tuhan bagian yang kedua dari kisah orang yang kerasukan setan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita perhatikan di dalam Markus 5 ayat yang ke-8. Ya, Markus 5 ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Di sini kita dapat pelajari bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kepeduliannya pada orang yang kerasukan setan ini. Yesus ingin agar roh jahat yang ada di dalam diri orang itu dapat keluar. Betapa kasihan kondisi orang yang kerasukan setan ini. Bahkan ada parasit di dalam dirinya. Ia diinginkan oleh roh jahat. Namun bukan karena roh jahat tersebut mengasihinya. Namun karena roh jahat ini ingin memanfaatkan orang ini sebagai media atau tempat tinggal dari roh jahat. Bapak Ibu Saudaraku, demikian juga dengan diri kita. Janganlah jadikan Tuhan sebagai media, sebagai sarana, sebagai tempat untuk sekedar menguntungkan diri kita dan bukan karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita memanfaatkan nama Yesus dan kebaikan Yesus, maka sebenarnya kita tidak dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus, maka yang keluar dari hati kita adalah ucapan syukur karena kasih-Nya Tuhan, karena pengorbanannya Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kita akan terus mengangkat tangan untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus setiap saat, setiap waktu. Bapak Ibu Saudaraku, tentu saja kita boleh meminta apapun kepada Tuhan Yesus. Boleh. Karena itu juga salah satu perintah Alkitab. Namun maksud saya di sini adalah jangan memanfaatkan ibadah dengan datang kepada Tuhan Yesus, dengan datang kepada Tuhan hanya untuk meminta berkat-berkat-Nya saja. Namun agungkanlah Dia, kasihilah Dia, dan bersyukurlah untuk semua kebaikan-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa roh jahat itu memiliki nature yang ingin masuk ke dalam diri kita untuk memanfaatkan diri kita. Roh jahat itu ingin masuk ya ke dalam diri kita untuk menghancurkan hidup kita. Sementara Roh Kudus ingin masuk ke dalam diri kita agar menyucikan diri kita, menjadikan diri kita sebagai bait-Nya yang kudus dan memeteraikan hidup kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan bahwa di sini Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya menjadikan tubuh kita ini sebagai rumahnya Roh Kudus. Jadi kalau tubuh ini adalah rumahnya Roh Kudus, maka pasti Roh Kudus terus menyucikan tubuh, hati, dan pikiran kita. Semua itu dilakukan karena Roh Kudus mengasihi kita. Katakan amin. 2 Korintus 1 ayat 22 berkata begini. 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ayat ini mengajarkan kepada kita
bahwa Allah memeteraikan kita, anak-anaknya, dengan Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, lihat bahwa apa yang dikerjakan, ya, Allah dan Roh Kudus adalah untuk kepentingan kita sendiri, bukan memanfaatkan diri kita ataupun merugikan diri kita. Ini perbedaannya, Bapak Ibu Saudara. Sementara kalau roh jahat di dalam diri seseorang, maka roh jahat itu memanfaatkan tubuh dan jiwa orang tersebut untuk kepentingan roh jahat itu sendiri. Kita mesti melihat bahwa motivasi atau niat roh jahat dan Roh Kudus itu bertentangan sama sekali. Roh Kudus masuk ke dalam hati dan hidup kita untuk keuntungan diri kita, untuk menyucikan kita. Sementara roh jahat ingin masuk ke dalam diri seseorang untuk keuntungan roh jahat itu dan menghancurkan diri kita. Karena itulah betapa jahatnya roh jahat tersebut. Kalau kita sudah tahu hal ini, maka jangan pernah kita memiliki sikap kepada Tuhan seperti roh jahat yang justru memanfaatkan nama Yesus untuk kepentingan diri kita sendiri. Bukankah itu merupakan sebuah kejahatan, Bapak Ibu Saudara? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23, saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mungkin ada orang, ya, hari-hari ini, ya, kita melihat, ya, mengapa ada orang yang berseru-seru nama Tuhan, bahkan sudah melayani Tuhan dengan bernubuat, ya, mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat, namun justru tidak dikenal oleh Tuhan sendiri. Kita harus sungguh-sungguh perhatikan, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa dalam konteksnya, bahwa dalam perikop itu, dalam konteksnya, mereka ini adalah para nabi dan guru-guru palsu. Mereka ini mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Memang bagi kita cukup sulit melihat secara jelas orang yang dinamakan dengan nabi dan guru palsu. Jadi bagaimana kita melihatnya? Kita bisa melihat bahwa mereka melakukan semuanya itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka melakukan tindakan-tindakan mujizat yang sudah pasti bukan berasal dari Tuhan, namun dari roh jahat. Ingat, minggu lalu saya sampaikan bahwa roh jahat di dalam diri seseorang dapat melakukan sesuatu yang di luar batas kewajaran. Yang di dalam kasus orang yang kerasukan di Gerasa ini sanggup memutuskan rantai besi yang tidak mungkin diputuskan oleh manusia normal. Artinya apa? Roh jahat dapat melakukan sesuatu di luar kewajaran manusia normal, termasuk membuat mujizat yang bukan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi yang saya kasihi, karena itu hindarilah, harus menghindari hamba Tuhan yang meninggikan dirinya sendiri. Hindari hamba-hamba Tuhan, pengajar-pengajar yang memuliakan dirinya, yang menganggap dirinya hebat, sangat hebat sehingga dipakai oleh Tuhan. Ingat bahwa semua pelayan Tuhan adalah hanya hamba dan wajib memuliakan tuannya, bukan mengambil kemuliaan tuannya. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan, bukan untuk kita, para hamba-hambanya. Kita ini hamba, Bapak Ibu Saudaraku. Kita kembali ke kisah orang yang kerasukan setan ini, ya. Saya bacakan untuk yang di ayat yang ke-9. Kemudian ia berkata kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Bapak Ibu Saudaraku, perlu diketahui bahwa legion yang dimaksudkan di sini tidak selalu memiliki arti
jumlah tertentu, ya. Karena jumlah pasukan dalam satu legion bisa berubah-ubah, ya. Dari berjumlah kira-kira 2.000 seperti jumlah babi yang terjun, ya, ke jurang, mungkin juga bisa 6.000 pasukan. Karena itu yang terpenting bukan berapa tepatnya jumlah roh jahat di dalam diri seseorang, ya. Jadi legion itu hanya menunjukkan betapa banyaknya roh jahat itu, ya. Namun yang jelas bahwa ada begitu banyak roh jahat di dalam diri orang itu, dan mungkin saja bisa mencapai ribuan hingga puluhan ribu roh jahat. Ya. Ayat yang 10. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Kata daerah, ya. Kata daerah pada ayat tadi dalam bahasa Inggrisnya adalah territory, ya, yang berarti wilayah kekuasaan. Dari ayat ini Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar bahwa ternyata roh-roh jahat memiliki wilayahnya. Mereka masing-masing memiliki wilayahnya, mereka terorganisir, ya, dan juga terstruktur. Ya, hal ini berarti bahwa orang Kristen tidak bisa serta-merta, ya, mengusir, ya, setan atau roh jahat dari wilayah tertentu untuk dibuang ke tempat yang lain. Ya, misalnya begini, ada orang Kristen tidak bisa datang ke sebuah tempat umum, gitu ya, kemudian seperti kuburan, gitu ya, atau wilayah yang terkenal angker, atau mungkin di alun-alun dan di wilayah umum lainnya, lalu kita tengking-tengking setan di area itu, gitu ya, untuk pergi ke daerah lain. Nah, hal ini menyalahi hukum di alam rohani. Bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak mengusir setan dari wilayah ini untuk pergi ke wilayah lain. Perlu juga dipahami bahwa di dalam Alkitab tidak pernah ada tindakan dari Tuhan Yesus ataupun para murid Tuhan Yesus bahwa mereka mengusir setan dari wilayah umum tertentu, ya, dan diusir ke wilayah yang lain. Apa yang ingin saya sampaikan? Jadi orang Kristen jangan sampai latah. Kenapa? Karena merasa telah memiliki kuasa untuk mengusir setan, maka semua setan di mana saja diusir. Ya. Ingat bahwa mereka lebih dahulu ada di bumi sebelum manusia ada di bumi. Dan di bumi inilah wilayah mereka. Nah, kalau seperti itu bagaimana dengan tindakan Yesus mengusir setan terhadap orang Gerasain? Jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita harus mengusir setan. Bila setan itu ada di dalam diri seorang, maka orang itu harus dilepaskan dari ikatan kuasa setan. Lalu kita juga bisa mengusir setan, ya, yang berada di tempat tinggal kita, bukan di tempat umum. Kalau setan itu ada di rumah kita atau di tempat usaha kita atau di kendaraan atau milik kita lainnya, maka kita bisa usir setan itu. Kita berhak mengusir roh jahat tersebut karena barang-barang itu milik kita sendiri. Sementara bila setan itu berada di tempat umum seperti jalanan, pohon besar, alun-alun, kuburan, whatever, gitu ya, dan sebagainya yang tidak ditempati oleh seorang, maka kita tidak memiliki hak untuk mengusir mereka. Bapak Ibu Saudaraku, berbicara mengenai roh jahat dan setan, mungkin kita akan bertanya, apakah setan bisa mengganggu anak-anak Tuhan? Kalaupun bisa, sejauh mana setan bisa mengganggu anak-anak Tuhan? Jawabannya, setan bisa mengganggu anak-anak Tuhan. Mereka bisa mengganggu pikiran atau psikis, ya, seseorang dan juga fisik seseorang. Yuk kita lihat dalam 2 Korintus 12 ayat 7. 12 ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka, ya, kata Paulus, ya, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudaraku, ya, jemaat Home CC dimanapun berada, seperti Rasul Paulus yang telah berdoa sebanyak 3 kali agar utusan iblis mundur dari dirinya, dan ternyata tidak mundur. Maka dari hal ini kita belajar bahwa bisa saja atas izin dari Tuhan, iblis itu mengganggu tubuh kita, membuat tubuh kita sakit tertentu.
Namun tentu saja bila kita mengalami ini kita bisa mengusirnya, dan bila atas perkenanan Tuhan kita tidak dicobai seperti Rasul Paulus, itu anugerah bagi kita. Namun kalau ternyata itu adalah izin dan kehendak Tuhan, kita dicobai seperti Rasul Paulus, maka kita perlu meminta kekuatan dari Tuhan agar kita mampu melaluinya seperti Rasul Paulus yang juga mampu melaluinya. Kita sebagai orang-orang percaya bisa diganggu secara pikiran. Demikian juga ya, iblis bisa mengganggu pikiran. Itu kita bisa lihat dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dari Matius 16 ayat 21 sampai 23 ini, dari ayat ini kita bisa ketahui bahwa pikiran seseorang bisa saja diperdaya oleh iblis. Oleh karena itu kita harus apa, Bapak Ibu Saudaraku? Kita harus jaga pikiran kita agar kita tidak terperdaya oleh iblis. Bagaimana caranya? Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, ya, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus menjaga akal budi kita agar tidak serupa dengan dunia ini, melainkan semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Homsisi dimanapun berada. Terakhir, sekalipun iblis bisa mengganggu fisik dan psikis kita, namun iblis atau roh jahat tidak mungkin mengganggu roh kita. Katakan amin. Kenapa? Karena di dalam roh kita ada Roh Kudus yang bertahta di dalam roh kita. Sehingga tidak mungkin roh jahat mengusir Roh Kudus dari hidup kita. Jadi karena hal ini pula, maka ketika kita sudah menerima keselamatan dan Roh Kudus ada dalam hati kita, maka kita akan menikmati keselamatan sampai selama-lamanya. Karena Roh Kudus sendiri yang menjamin hidup kita, dan iblis tidak mungkin mengambil alih roh kita. Katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih. Sebuah kebenaran Tuhan yang kami dapatkan hari ini, bahwa iblis mungkin saja bisa mengganggu pikiran dan psikis kami, tapi iblis tidak bisa mengganggu roh kami. Karena Roh Kudus, Engkau yang bertahta di dalam roh kami, Engkau yang bertahta dalam kehidupan kami. Terima kasih buat keistimewaan ini. Terima kasih buat privilege ini. Karena Engkau mengasihi kami, kami juga mau katakan, kami mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
lalu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga tercinta. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou Selamat hari Minggu, jemaat Homsis yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.